Di sini saya akan membahas tren startup di tahun 2023 sampai tahun 2050. Eh, Kami dari kelompok presentasi Sweet and Creamy Food. Nah, kelompok presentasi kami memiliki sebuah slogan, yaitu berdua kita bisa. Selanjutnya, tentunya perkembangan startup di era tahun 2023 sampai era tahun 2050 tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di mancanegara. Lalu startup di tahun 2023 sampai 2050 meliputi yang pertama teknologi kecerdasan buatan atau lebih sering kita dengar dengan istilah AI. Lalu yang kedua energi terbarukan dan lingkungan, yang ketiga medtech and health tech. Lalu yang keempat ada pendidikan digital. Untuk teknologi kecerdasan buatan atau lebih sering kita dengar dengan istilah AI, di masa depan AI akan menjadi pilar utama industri startup. Ini akan mempengaruhi hampir semua bidang. Eh, Solusi inovatif berbasis AI akan dibuat oleh startup untuk meningkatkan efisiensi, lalu untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Lalu yang kedua ada energi terbarukan. Energi terbarukan Energi terbarukan ini yaitu nanti startup akan berkonsentrasi pada teknologi energi terbarukan seperti daur ulang, mengurangi limbah, dan solusi lingkungan lainnya sebagai akibat dari meningkatnya kesadaran tentang masalah iklim. Nah, selanjutnya ada tentang medtech dan health tech, yaitu startup di bidang kesehatan akan meningkatkan diagnosis pengobatan dan perawatan melalui penggunaan teknologi canggih seperti nanoteknologi, bioteknologi, dan telemedicine. Lalu yang keempat ada pendidikan digital. Nah, di masa depan nanti pendidikan digital, startup akan membuat platform pembelajaran digital yang meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pendidikan dengan kursus online, pembelajaran berbasis kecerdasan buatan, dan alat interaktif lainnya. Selanjutnya ada leadership startup menuju tahun 2050. Leadership startup menuju tahun 2050 ini mencakup kesiapan beradaptasi, pemikiran jangka panjang, kolaborasi, dan kebijakan privasi. Nah, untuk kebijakan privasi tentunya menjadi masalah yang sangat penting, karena saat mengembangkan teknologi, pemimpin startup harus memprioritaskan privasi. Mereka harus menghormati hak-hak penggunaan dan bertanggung jawab atas pengelolaan data. Selanjutnya, membangun produk startup. Membangun produk startup di tahun 2023 sampai 2050 ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah penelitian pasar mendalam. Lalu yang kedua adalah memahami teknologi baru. Yang ketiga pengelolaan risiko, dan keempat kemitraan strategis. Lalu untuk penelitian pasar mendalam, yaitu dengan memulai melakukan penelitian menyeluruh untuk menemukan kebutuhan dan kesenjangan di pasar. Nah, untuk memahami teknologi terbaru, yaitu dengan tetap up to date dengan teknologi terbaru dan mengetahui bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan nilai produk. Lalu ada fokus pada pengalaman pengguna. Untuk fokus pada pengalaman pengguna, memastikan pengalaman pengguna menyenangkan dan mudah digunakan, karena kepuasan pelanggan sangat penting untuk membangun pelanggan yang setia. Nah, yang terakhir ada kemitraan strategis. Untuk kemitraan strategis yaitu dengan mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mendapatkan sumber daya tambahan, memperluas pasar, dan mendapatkan dukungan keuangan. Nah, itu saja presentasi dari saya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Farida Berliana.
Halo semuanya, saya Farida Berliana. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai startup di tahun 2023 sampai 2050. Seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Wildan, di sini saya akan melanjutkan materi tersebut. Materi yang akan dilanjutkan mengenai jangkauan konsumen startup. Jangkauan konsumen startup di sini ada 4. Yang pertama ada pemasaran digital, yang kedua ada kemitraan strategis, yang ketiga ada ekspansi global, dan selanjutnya yang terakhir ada penggunaan teknologi tepat. Pemasaran digital ini di mana di tren 2023 sampai 2050 pemasaran akan dilakukan secara digital dan instan. Kemitraan strategis di sini berkolaborasi dengan perusahaan besar atau platform untuk mendapatkan exposure yang lebih besar. Selanjutnya ada di ekspansi global. Di sini karena semuanya digital, maka ekspansi global akan lebih mudah untuk disebarkan. Yang terakhir ada penggunaan teknologi yang tepat. Di sini kita menggunakan teknologi yang tepat dan tepat sasaran dan juga tepat guna. Selanjutnya ada di pendanaan startup. Modal pendanaan startup di sini ada 3. Yang pertama modal ventura, yang kedua ada corporate venturing, yang ketiga pendanaan dari pemerintah atau lembaga. Untuk modal ventura adalah yang modal berawal dari investor, tetapi pendanaan dan modal investasinya dapat berubah seiring dengan waktu, tergantung tren dan juga referensi pasar. Untuk corporate venturing adalah banyak perusahaan besar yang akan meluncurkan program, yaitu investasi mereka pada startup sejalan dengan industri dan produk mereka, maka dikolaborasikan. Yang terakhir ada pendanaan dari pemerintah atau lembaga. Beberapa pemerintah dan lembaga mungkin akan memberikan dana atau insentif bagi perusahaan